Baik, di video kali ini kita akan coba ini memperbaiki ya sebuah Magicom dari merek Yongma nih ya. Tipenya ini SMC 7047 nih. Yang udah beberapa tahun dipakai dan sekarang kendalanya itu nggak hidup ya atau mati total seperti itu. Oke, kita coba colokan ini. Ya, biasanya langsung nyala ya si panelnya ini. Padahal ini setrum menyala ya. Dia tidak mau nyala. Oke, yang pertama kita harus cek di sini tentu saja kabel AC-nya ya ini. Kita akan coba cek pakai ampermeter di skala ohmmeter ya. Kita coba hubungkan ini ke steker dan juga ke soket AC-nya ini. Nah, ini sebelah nyala ya. Kemudian kita coba yang sebelahnya lagi. Nah, ini normal ya, berarti colokannya ini ataupun kabelnya ini masih normal, berarti kerusakan ada di mesin ya. Kemudian kita coba ini colokan seperti biasa ke mesinnya ini, ke Magicom-nya ini. Kemudian ini kita arahkan ke 1K ya, seperti ini untuk ampermeternya. Kemudian kita ukur kedua steker ini kakinya ya. Nah, jarum tidak bergerak ya. Nah, ini menandakan bahwa mesinnya ini ada kerusakan ya. Bisa dari sekring, bisa dari kabel yang putus, mudah-mudahan sih dari sana ya. Karena kalau yang normal itu biasanya ini ada pergerakan jarum ya sampai di sini nih. Ini walaupun dibolak-balik ini putus ya, tidak nyala, tidak nyambung. Oke, kita harus bongkar ini dari bagian bawah. Di sini ada skrup 4 nih. Harus pakai obeng plus yang agak panjang ya ini. Oke, setelah keempat skrup terlepas, ini bisa kita buka ya. Nah, wow, udah agak keras nih. Ya, ini dia seperti ini. Nah, ini mulai dari colokan AC ya di belakang tadi. Masuk ke sini nih kabel hitam, kemudian yang kabel merahnya itu masuk ke sini nih, ke heater ya. Nah, ini dia mesinnya. Ya, sepertinya di sini ada masalah nih di mesinnya ya. Kita lihat ini. Di kapasitornya udah kelihatan nih. Menggembung ya. Oke, saya akan coba bongkar modulnya ini dulu ya. Ini bisa dicabut ya. Nah, di sini ada skrup nih. Skrupnya ada 2. Tapi kayaknya ini masih oke ya, di sini tidak ada yang gosong. Nah, tapi yang jelas ini elko-nya ini udah mati nih. Udah kembung kita lihat ya. Nah, ini yang normal seperti ini ya untuk elko-nya itu. Sementara yang ini udah agak mencendu nih, yang 2 ini ya. Untuk kapasitasnya 470 mikrofarad 25 ohm nih. Sama ya, 470 25 ohm ini sudah mati nih. Ini harus diganti ya sebaiknya nih. Berarti mungkin masalahnya ada di sekitar sini nih. Oke, akan saya cek dulu ya ini. Oke, untuk cara mengeceknya kita arahkan ini ke posisi 1K ya, ataupun ke posisi buzz kayak gini ya, biar bunyi nih. Nah, di sini kan ada kabel AC 2 yang dari belakang nih, yang hitam dan yang merah. Kita coba cek satu-satu. Untuk yang merah barangkali di sini kabelnya ya yang masalah. Nah, ke sini on ya, kontak. Kemudian kita arahkan ke modulnya juga. Ya, masih on ya. Kemudian kita coba yang hitam di sini ya, yang kabel ini nih. Nah, yang hitam sendiri ini ke sini ya. Kemudian masuk ke modul. Nah, gak nyala ya, berarti yang hitam ini yang putus nih. Dan saya curiga di sekitar sini nih putusnya itu ya. Ya, kayak gini nih. Saya curiga di sininya gitu ya yang putus. Nah, karena panas ini si kabel tisnya juga nih udah gosong nih. Saya kira di sini ada semacam sikring mungkin ya, ataupun termopuse kayak gitulah. Jadi otomatis dia itu stop. Nah, kayak gini ya. Saat overheat. Ya, benar, ini adalah termopuse nih. Dengan suhu 192 derajat Celcius nih. Jadi si ini tuh akan memutus aliran listrik saat suhu mencapai titik 192 ini ya. Oke, saya akan coba ukur dulu ini di arah 1 kilo ohm. Nah, ini harusnya kalau dingin kayak gini ini nyambung ya. Nah, ini enggak nyambung.
Kita coba bolak-balik juga, ini nggak nyambung ya. Makanya pas tadi dicolokan itu listriknya nggak langsung nyala si alatnya karena si termopusenya ini putus. Harusnya si termopuse ini putusnya itu pas suhu tinggi gitu ya, otomatis mutusin listrik. Tapi ini mau suhu tinggi mau suhu rendah tetap aja gitu, ini putus. Jadi ini harus diganti nih. Oke, sebelum saya mengganti termofuse-nya ini saya akan ganti dulu ini elko-nya ya yang sudah menggembung sekalian nih. Jadi ini tinggal dilepas saja pakai solder. Ya, kita lihat ini elko-nya menggembung ya. Ini udah mati nih kalau gini, ini harus diganti. Dan saya sudah siapkan nih 2 elko bekas juga cabutan nih. Yang penting ini sama ya, 470 mikro 25 pound nih. Nah, sebelum pemasangan di sini kan ada polaritasnya ya untuk elko itu. Nah, ini yang warna hitam ini negatif ya untuk elko, sementara yang ini positif nih. Jadi jangan sampai kebalik nanti masangnya. Jadi ini untuk bagian negatifnya ini saling berhadapan ya. Oke, ini sudah saya ganti ya untuk elko-nya. Sekarang kita coba ganti termofuse-nya ya. Di sini ada tulisan 192 derajat Celcius dan saya sudah menyiapkan ini termofuse yang baru. Harganya ini sekitar 2000 perak lah, murah kalau di toko online ya. Ya, yang penting di sini suhunya itu harus sama ya. 192 derajat Celcius 250 volt nih yang saya beli ya. Ya, seperti ini ya. Mirip-mirip nih. Oke, dan untuk mengecek termofuse yang baru kita arahkan ini ke skala ohmmeter atau ke buzz juga bisa ya. Nah, kalau termofuse yang masih bagus itu nyambung ya. Mau dibolak-balik seperti ini itu nyambung. Sementara kalau yang udah putus atau rusak itu tidak nyambung nih. Oke, dan karena di sini tidak ada soketnya nih, kita harus gunting saja ini ya untuk kabelnya. Ini kalau misalnya ada soketnya ini mudah, kita langsung cabut saja seperti itu. Oke, saya akan gunting di sekitar sini saja ya. Oke, saya akan coba kupas pakai tang ini aja. Nah, kayak gini ya untuk isinya. Oke, selanjutnya kita pasang termofuse yang baru. Ini posisinya samakan saja ya kayak yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyediakan ini ya skun jepit nih untuk penyambung kabel yang seperti ini ya, ukuran medium nih. Oke, kita siapkan 2 buah skun jepit kayak gini. Nah, karena ini panas, jadi ini tidak boleh disolder ya. Karena nanti akan membuat solderan meleleh gitu. Jadi harus pakai skun jepit. Ya, caranya kayak gini aja nih. Dibuntalkan ya ke kabelnya itu. Kemudian ini kita jepitkan dengan skun nih. Ya, kayak gini nih, tinggal digencet aja pakai tang. Ya, kuat ya, tidak bisa lepas. Kemudian bagian ujungnya ini boleh kita tekuk nih supaya lebih erat ya. Lebih enak pakai tang skun khusus sih. Cuma karena tidak ada saya juga pakai tang biasa ya. Penting ini jangan lepas nih kabelnya. Nah, kayak gini ya. Terakhir ini kita tekuk bagian dalam bagian ujung kakinya ini. Kayak gini, ini tidak lepas ya, tidak longgar nih. Oke, terakhir kita masukkan kembali ini ke dalam rumahnya. Tarik. Pastikan si body termofuse-nya ini ada di bagian tengah-tengah ini ya. Kayak gini nih. Diraba aja nih. Kerasa kok harus berada di tengah-tengah ini nih. Oke, terakhir kita siapkan ini kabel tis ya. Supaya si termofuse-nya ini nggak geser. Tetap di tengah kayak gitulah. Ya, kayak gini nih. Oke, dan terakhir ini kita pasang kembali ya ke rumahnya. Ya, posisinya di sini nih. Digencet ya. Ya, kayak gini ya. Ini udah nggak bergeser lagi nih. Bagus. Oke, dan untuk modul ini sudah saya pasangkan kembali ke tempat semula. Kita coba sekarang nyalakan. Kita
Kita lihat di sini indikatornya apakah langsung bisa nyala ya. Ya, nyala ya sekarang. Kita lihat. Normal lagi. Kita coba start nih. Nah, langsung dia ke mode mulai ya di sini. Ya, normal ya. Oke, saya coba cabut lagi nih. Ya, dia mati. Coba nyalakan ulang di sini. Bisa ya. Oke, dan setelah dites nyala seperti tadi, ada baiknya ini kita pegang-pegang dulu ya. Pastikan ini panas atau hangat ya. Kalau misalnya udah panas atau udah hangat, berarti ini udah normal kembali ya, berfungsi. Dan bisa dicoba gitu untuk menanak nasi. Baik, demikian ya caranya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.